Kali ini kita mau cerita-cerita yang agak horor dikit guys. Kita tanya tentang pengalamannya Mas Afif. Jadi Mas Afif ini punya pengalaman horor yang luar biasa guys. Gak semua orang itu ini punya pengalaman kayak dia. Jadi gini ya guys ya, Mas Afif ini sebenarnya itu adik saya, adik sepupu. Tapi dia ini paling sering apa itu nenggor-nenggor atau kena-kena hal-hal yang begitu-begitu itu guys. Jadi kebetulan malam ini pas Ramadan, insya Allah clear Ramadan. Jadi kita apa itu tanya-tanya aja pengalamannya. Gimana Mas Habib dulu kok bisa itu sampai katanya berhari-hari itu kerasukan Mas Habib? Itu awal pertamanya saya itu pas lagi ziarah di kubur makam bapak. Itu dulu itu pas sore sekitar jam setengah 6. Terus? Sekitar jam setengah 6 itu ziarah, baca surat Yasin. Setelah selesai baca doa itu setelah baca doa itu saya sudah melihat hal-hal yang tidak mengenakan, seperti kayak orang yang sedang sembunyi tapi dia itu agak ngeliatin gitu, agak ngeliatin. Terus saya liatin balik gitu, orangnya saya liatin balik. Setelah itu mau berdiri itu saya pakai celana, waktu itu pakai celana. Pas waktu berdiri darah naik itu dia orangnya ngikut naik, kayak setan-setan itu ikut naik. Maksudnya ya? Maksudnya gimana itu? Kan kalau pakai celana yang enggak melar kayak gini tuh kan kayak Geringingan, iya, kesemutan. kayak semutan itu daerah pada. Oh, kalau duduk lama atau jongkok lama itu kesemutan gitu ya? Iya, Pas itu mau kesemutan. berdiri kayaknya itu darah itu mau lancar lagi gitu Iya. ya. Tapi pas mau lancar itu kan kayak darah mengalir, itu kayak ada hantu apa itu, jin-jin itu pada ikut gitu. Ya, cincinnya itu pada ikut naik semua. Setelah itu saya ambruk Ambruk di situ, iya, di makam. di makam itu ambruk, lalu nangis di apa, Darah itu dihibur. Iya iyalah, dihibur supaya diam gitu ya. Diredam. Ya, diredamkan oleh kakak saya yang nomor 2 itu. Terus ya nangisnya udah selesai, kirain udah hilang semua gitu kan. Terus pas pulang itu kaki yang kiri berat sekali. Kenapa berat? Nggak tahu, ada banyak berat pokoknya. Pas jalan itu kayak diseret gitu sampai rumah. Nah, baru itu tiduran sebentar, terus pada naik semua. Apa yang naik? Hantunya pada naik, yang di Jinnya kaki itu pada naik gitu? Iya, yang di kaki itu pada naik semua. Tapi kerasa? Kerasanya kayak apa? Kayak darah ngalir itu. Oh, Darah ngalir sampai ke tubuh itu, langsung kerasukan di situ. nanti kalau mau kerasukan bilang gitu. Bahaya kamu ini kan. Terus? Kerasukan. Habis itu setelah maghrib, sholat maghrib itu kan orang sudah sholat maghrib itu, terus dipanggilin Kiai Imastur namanya. Tapi pas kenapa harus dipanggilin? Emang kerasa ngamuk-ngamuk atau gimana? Iya, itu kerasa. Orang-orang yang di rumah itu udah pada panik. Kenapa panik? Udah nggak tahu
harus gimana lagi itu. Maksudnya gimana lagi, kamu kenapa itu? Maksud teriak-teriak atau gimana? Iya, teriak-teriak kayak macan gitu loh. Oh, mengeram. Oh, Iya, kayak macan gitu. Terus dipanggilin. tapi orang rumah udah tahu kalau kamu sering kerasukan soalnya ya? Kalau sebelum itu belum pernah. Masa? Sebelum itu belum pernah. Setelah pas ziarah itu ya baru pertama kali itu. Iya. Oh. Terus setelah itu panggilin Kiai Mastur, disembuhin. Di apa itu, dikasih air atau apa? Enggak, dibacain doa. Bacain doa. Terus kaki yang gini itu, kaki dipegang satu gini. Itu rasanya tangannya gede banget. Tangannya Mastur itu kerasa gede banget. Iya, gede banget itu. Rasa gede banget nimpa kaki. Rasanya Kayak itu berat banget gitu. iya, sampai kaki bawah sini sampai sini tangannya itu. Masa? Iya, sampai tangan sini. Nggak bisa bergerak. Terus teriak-teriak kenceng. Habis itu dibacain lagi, ditiup, sudah hilang itu katanya. Sudah hilang, sudah sembuhan. Kurang lebih sampai besoknya lagi. Besoknya lagi jam berapa? Jam kurang lebih ya maghriban lagi masuk. Tapi lagi. pas si Mastur udah pulang itu udah biasa lagi. Udah biasa Udah lagi. bisa itu. udut, udah bisa ngobrol-ngobrol. Kalau itu Atau masih lemas? masih lemes. Habis itu terus selama 4 hari kalau nggak salah, selama 4 hari itu langsung drop. Yo, habis itu 4 hari drop ya kan, katanya tadi maghrib mulai lagi. Oh iya, kan habis maghrib Mastur. itu ya Mastur itu nyembuhin. Terus kan lemes itu kan Sampai besok maghrib. sampai besok maghrib, lemesnya sampai besoknya itu. Ah. Itu badan kerasa panas. Terus besoknya lagi itu jam 6-nya itu masukkan lagi. Masukkan lagi pas habis sholat maghrib itu masukkan lagi. Terusan disembuhin sama Kiai. Panggilin siapa? Dipanggilin siapa namanya? Yang tadi adiknya Yunasikun tadi. Iya, adiknya Yunasikun itu disembuhin pakai media telur gitu. Di meditasi atau apa itu? Mediator. Pakai media telur. Iya, media. Telurnya diapain? Telurnya itu kayak Telur ayam biasa apa telur ayam potong? Ayam itu. Ayam telur betul. ayam Jawa biasa. Mm-hmm. Di apa kayak di giniin itu. Pokoknya ditempel-tempelin ke badan gitu. Iya. Ya. Disembuhin itu pakai itu. Kayak semacam disedot ke telur gitu ya. Iya, disedot ke telur itu semua sampai 3 kali itu kerasa banget dari atas kepala sampai bawah ujung kaki itu kerasa banget. Kerasa apa? Kerasa kayak telurnya kayak ngilangin apa itu. Maksudnya ngilangin ya, kayak disedot masuk ke telur gitu. Iya, kayak masuk ke telur. Oh, berarti kayak di badan itu terasa ringan gitu ya. Iya, masuk ke Kayak telur. keluar gitu, masuk ke telur Iya. gitu ya. Dari atas itu sampai sini aja itu kurang lebih makan waktu 30 menitan. 30 menitan. Iya. Itu menurutmu ada satu jin doang yang masuk ke telur itu atau banyak? Kurang tahu kalau itu. Kok sampai begitu lamanya 30 menit? Entah ya, paling Paling apa itu maksudnya? Tapi yang kamu rasain apa? Yang penting yang kamu rasain itu apa? Kayak semacam ada yang keluar gitu ya. Iya, kalau pas telurnya jalan itu rasanya itu kayak ada yang keluar. Setelah itu telurnya dibuang, habis itu dikasih minuman. Kayak minuman airnya itu udah dikasih bacaan gitu. Terus saya minum selama
beberapa bulan itu sembuh. Beberapa Ada 1 bulan? ada 1 bulan. Terus Setelah itu ya setelah itu pasti ya. Setelah 1 bulan itu terus setelah 1 bulan itu kambuh lagi. kambuhnya gimana itu ceritanya? Kambuhnya itu saya itu minta tolong sama Bahit. Terus apa? sama Leni Am. Leni Am ya. Mm-mm. Sama Leni Am itu saya suruh sembuhin total gitu. Maksudnya sembuhin total itu seperti apa? Kan rasanya itu kan pas selama 1 bulan itu kan rasanya kalau ada azan, kalau ada apa itu rasanya panas itu. Woi, mosok Iya, baca Quran panas. iya panas. Panasnya gimana? Ya nggak betah aja. Sumu. Iya sumu apa gerah. Gerah. Ya kayak gitu rasanya itu. Gerah. Saya suruh sembuhin. Terus malam sekitar jam 8-an Itu berarti pas Leni Am datang ke sini main. Iya, pas main Pas kesini kebetulan main semua. ke sini terus kamu minta tolong gitu Minta kan. tolong itu. Terus Leni Am katanya apa? Pas itu nyembuhin. Pas nyembuhin itu kan di Terawang dulu itu katanya ya masih ada gitu. Katanya masih ada dalam tubuh. Ya sembunyi-sembunyi di entah di golongan darah atau di engsel-engsel kaki itu. Mungkin di ini maksudnya ya di saluran darah mungkin. Iya, saluran darah Ya, maksud saya saluran itu. darah. Ada di pembuluh-pembuluh darah Iya, mungkin ya. di pembuluh Sama di darah. engsel-engsel tubuh ini mungkin ya. Terus Setelah itu dia ambil air sama garam. Air sama garam itu ditaruh gelas, ya. terus dibacain apa nggak tahu saya. Terus Setelah dibacain saya minum itu rasanya panas di tenggorokan sampai di perut itu panas. Nah terus dia ngambil garam lagi tempelin di dada, terus ditepuk gini, terus marah, yang di dalam marah, marahnya gimana? terus teriak-teriak gitu. Tapi kamu sadar kalau teriak-teriak? Sadar, setengah sadar. Saya itu ibarat itu berjuang untuk apa? Untuk raga saya gitu. Jadi kamu merasa bahwasanya dalam ragamu itu ada 2 orang gitu? Iya, 2 orang, yang setengahnya saya, yang setengahnya itu hantunya. Terus yang pertama itu hantunya apa nggak tahu saya itu. Disembuhin terus setelah disembuhin yang pertama itu Disembuhin itu maksudnya dia keluar ya? iya, yang diusir. diusir dari tubuh. Terus yang keduanya itu ya yang keduanya Setelah itu yang pertama keluar terus muncul lagi yang kedua gitu? iya, muncul lagi yang kedua itu. Berarti dalam tubuh banyak dong itu? Iya, banyak. Kurang lebih semalam itu ngeluarin ada 5 kali kalau nggak salah. 5 kali. 5 kali itu yang pertama saya masih sadar, setengah sadar itulah. Tapi kalau ditanya bentuknya kayak apa saya nggak tahu. Ya. Yang kedua itu setelah penyembuhan pertama, yang kedua masuk lagi. Itu Masuk itu dari keluar apa? Dari luar masuk ke dalam apa yang dari dalam ini keluar muncul? yang dari dalam keluar lagi. Oh gitu. Berarti yang satu keluar, yang ada di dalam ini muncul lagi ngomong Iya. gitu ya? Iya, yang satu lagi keluar gitu. Terus Pas yang kedua itu apa itu? Ngomong apa dia? yang kedua itu seperti bapak-bapak yang ditinggal oleh istrinya, yang tinggal
ditinggal oleh istrinya, punya anak satu. Terus yang suaminya itu bunuh diri. Oh, katanya begitu. Iya, katanya bunuh diri. Itu ngomong apa kamu dikasih bayangan? Di dalam Dalam pikiran kamu? dalam bayangan lah. Oh. Bayangan itu Jadi keluar sendiri gitu ya, Iya. kayak ada bayangan gitu ya? keluar sendiri. Saya itu lihat di sini, terus orangnya yang gantung sama anaknya itu kelihatan. Oh. Orangnya yang gantung saya liatin. Itu yang gantung sambil ngeluarin air mata, Gitu. sambil lihat anaknya itu. Setelah itu, Tapi kenapa, apa alasannya masuk ke kamu? kalau alasan masuk ke badan saya itu nggak tahu ya, Dia misinya juga apa, nggak ngomong tahu. dia ya? Nggak ngomong. Paling dia itu kan pertama itu kan satu yang masukin itu satu, kalau nggak salah itu rajanya ya. Rajanya masuk, kan setelah rajanya masuk kan anak buahnya kan ngikut semua. Oh. Biasanya gitu. Tapi pas yang kamu lihat itu pas masuk itu berarti masuknya pas di makam itu dulu. Iya, di Awal makam masuk itu sampai sebulan itu masih di dalam itu. Iya, masih di dalam itu. Yang kamu lihatin itu yang intip-intip itu rajanya berarti. Iya, rajanya itu. Itu dia punya anak buah berapa emang kira-kira? Kurang lebih 1000-an ada. Masa kamu lihat 1000 itu? Ya kalau ngelihatnya enggak, tapi saya ngerasain. Gitu. Oh, jadi terasa di seluruh tubuh itu ada 1000 yang masuk. Iya. Udah Soalnya berat itu. ya nggak berat lagi, udah Lemes ya. lemes pokoknya. Selama 5 hari itu badan nggak bisa. Itu ngapa-ngapain berarti kan gitu. kalau 5 hari itu kan berarti waktu di pas kamu dikasih telur itu tadi kan? Iya. Itu setelah dikasih telur kayaknya udah keluar tapi ternyata masih ada di dalam itu Masih banyak. ada gitu ya? dalam banyak gitu. Oh, terus sehingga kamu ketemu sama Leni Am. Pas Iya. Leni Am main ke sini terus kamu minta tolong itu tadi. Iya, minta Terus tolong. ada yang keluar satu kamu nggak tahu ya kan? Terus yang keluar kedua tadi ketemu kayak bapak-bapak ceritanya. Iya. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga ini yang Tapi yang kedua tadi diminta tolong sama Leni Am untuk keluar gitu atau gimana? iya, yang keluarnya itu disuruh meluk anaknya. Oh, Pas diakalin sama Leni Am itu iya, atau gimana? diakalin sama Leni Am, disuruh lihat anaknya itu tangan saya udah begini, udah mau meluk Kayak anaknya. meluk gitu. Iya, disuruh nyamperin, dihilangin udah. Oh, setelah itu dia pas ke anaknya terus ditutup gitu ya? Iya, ditutup. Dia nggak bisa balik lagi ke kamu gitu. Iya, dikeluarin, terus nyamperin anaknya. Tapi itu kamu ya lihat? Ya lihat terus saya juga nangis itu. Nangis. Setelah Itu keluar yang ketiga. Itu seperti anak seumuranku lah. Itu seperti anak seumuranku sedang mabuk kayaknya. Kan yang Leni Am itu kan pakai tasbih itu ya. Megang tasbih dia. Megang tasbih sambil baca wirid. Saya liatin tasbihnya. Itu paling setan paling kocak gitu. Saya liatin gini kayak orang linglung lah. Saya liatin, terus saya ketawain, saya ketawain, hahaha gitu. Terus saya samplok. Tapi ya disamplok berarti. Iya. Kamu ini gampangnya kamu pukul tasbihnya gitu. Iya, saya pukul. Habis saya pukul, saya minta Tasbihnya. terus saya Buat pakai kalungan. buat kalungan. Terus habis itu Tapi nggak merasa panas itu. nggak kerasa panas kalau itu. Terus saya itu kayak orang gimana ya? Saya di apa? Saya yang di Di belakang. Iya, gimana? Kan saya setengah sadar itu. Ah. Setengah sadar. Saya aja itu
bayanginnya itu lucu gitu loh. Oh, jadi sambil kamu ketawa. jadi dia dilihatin tasbih sambil melongo, terus dia ngambil tasbih itu, kamu di dalam dirimu itu sambil menertawakan dia gitu. Iya, Ini sambil anak lucu gitu. iya, sambil ngetawain. Setelah itu terus adik saya keluar. Adik saya, iya, yang ngantim itu keluar. Saya pelototin ini. Terus saya bilang, siapa kamu gitu. Terus dia takut ke dalam lagi. Iya, takut ke dalam lagi terus. Habis itu ada, Kamu lihat Andim tak ketakutan, kamu tertawa nggak? tertawa. Geli juga kamu. Iya. Dalam hati itu geli. Dalam hati itu Kudu guyu gitu ya. kudu guyu. Tapi kamu guyu nggak? Kelihatan tertawa nggak itu? Di tubuhmu. sisi saya yang asli itu tertawa, tapi di sisi Yang merasuki ini enggak, merasa marah gitu. Oh. Marah dia. Jadi yang terlihat di luar itu marah gitu ya? Iya, terlihat di luar marah. Kalau saya yang di dalam itu ketawa aja. Habis itu terus kakak saya yang nomor 1 Mas Ali itu lewat di depan saya, bawa rokok. Diisep gitu, diisep. Setelah itu saya liatin terus itu saya minta rokoknya. Sini rokoknya gitu. Saya minta rokoknya. Berarti kamu nggak sopan sama dia? Ya, itu kan bukan saya itu. Oh. Itu kan. Tapi sebenarnya kamu pengen minta rokoknya itu nggak? Kalau yang asli, yang saya asli itu tidak. Oh. Yang minta itu yang Cina kerasukin, itu ya, yang kerasukin. Itu yang itu aku mintanya itu nggak sopan banget pokoknya lah. Sambil gini, liatin gini. Kayak mau nantang gitu ya? Iya, kayak mau nantang. Saya minta, sini rokoknya gitu. Terus dia cerita apa itu? Itu kan minta rokoknya itu. Saya isep 1 kali isep sambil enak gitu. Tapi itu kamu kerasain agak di dalam? Di dalam saya ketawa. Kamu nggak merasakan enaknya menghisap rokok ini? Tidak. Masa? Cuma ketawa gitu loh. Rasanya pengen Ciptakin gitu ya? Citak gitu loh. Ku memaki jero awakku. Itu setelah itu terus dia cerita. Bagaimana dia bisa mati itu, Itu dulunya dia itu pernah mabuk, terus nabrak pohon. Kalau sekarang itu pohonnya udah Pohon meh itu ya? Iya, pohon meh. Kalau bahasa Indonesia tidak tahu. Iya. Kalau Jawa itu pohon meh namanya. Pohon meh itu dia kenceng dari arah selatan. Selatan tadi sih. Arah dari mana? Dari arah sekolahan? Iya. Dia selatan. Selatan dari arah Kan selatan. Dari selatan. Dari arah selatan itu kenceng dia nabrak. Ada pohon dia nabrak, terus dia meninggal di situ. Habis mati di situ, terus arwahnya itu gentayangan sampai ke hutan sana. Katanya itu dia nyasar. Nyasar dia. Itu berarti mungkin jin aja main-main dia ya? Iya, dia nyasar. Terus setelah itu disuruh keluar, dia iya aja itu, enak keluarnya. Langsung keluar gitu ya? Iya, langsung keluar. Setelah itu keluar, udah jeda beberapa menit, cuma 1 menit kalau nggak salah jedanya. Mungkin kecapean. Jeda 1 menit. Setelah itu masuk lagi
Masuk itu dari luar apa yang di dalam ini keluar? Yang di dalam keluar lagi. Ya. Yang di dalam keluar lagi. Banyak banget berarti ya. Iya, 5 kali itu. Yang di dalam keluar lagi itu seperti entah macan entah apa nggak tahu. Itu paling sulit ngeluarinnya itu. Paling sulit. Kalau udah itu udah nggak inget apa-apa saya itu. Pokoknya saya ngerasain, saya ingat setengah sadar itu. Setelah orang mabuk? Setelah orang mabuk itu kan sudah lemes itu. Lemes, jeda 1 menit, masuk lagi. Seingatku itu yang itu sama yang terakhir ini udah buyar. Yang asli saya udah buyar. Dan nggak kuat ya? Dan nggak kuat. Terus marah-marah nggak jelas dikeluar. Marah-marah nggak jelas, ditanyain nggak jawab, cuma kayak macan gitu. Lah kamu tahu kan, kamu nggak sadar. Kok kamu tahu kalau ditanyain nggak jawab terus ngamuk-ngamuk? Saya seperti orang yang sudah tidak ada tenaga lagi. Tapi tetap masih dengar. Gitu? Masih dengar, iya. Oh. Saya mau ngerebut raga saya, itu badan saya lagi itu udah nggak kuat lagi itu. Ya saya dengerin aja itu. Terus dikeluarin dengan paksa, hilang. Habis dikeluarin itu masuk lagi itu. Cara ngeluarin paksanya itu akhir. Setelah itu yang terakhir masuk lagi dari dalam tubuh, keluar lagi, marah-marah lagi itu seperti apa ya? Kucing. Enggak. Seperti kalau saya bilang itu seperti burung. Masa? Iya. Sampai dibawa terbang itu sampai beberapa orang, kurang lebih 8 orang yang megang. Oh, berarti kamu merasa kayak mau terbang gitu? Iya, tangan 3 orang kalau nggak salah, tangan 3. Terus yang megang kaki, megang badan itu ada berapa, 2 orang kalau nggak salah. 8 orang? Iya, 8 orang. Setelah itu tapi tetap naik gitu? Tetap naik, badan itu tetap naik, dipaksa naik. Setelah itu sudah nggak bisa sudah nggak bisa ngelawan lagi ya, enggak, yang megangin sudah nggak kuat gitu. Terus dikeluarin paksa. Oke, caranya? Cara ngeluarinnya itu dipaksa sama Leniam, dari badan itu langsung dicabut gitu loh. Oh, langsung kayak dicabut gitu. Kayak ditarik gitu ya? Iya, langsung dipegang gini, dipegang, sudah disuruh dorong orang. Dorong teman saya itu, suruh dorong teman saya. Yang didorong siapa, kamu apa Leniam? Yang didorong Leniam, soalnya setannya di bawah itu kan. Leniamnya nggak kuat? Leniamnya entah nggak kuat, entah yang dorong kurang kenceng, itu lepas lagi, yang setannya lepas lagi. Setannya lepas lagi, masuk lagi ke badan. Tapi kerasa pas masuk itu? Pas masuk kerasa. Rasanya gimana? Iya, setelah diambil kan lemes itu. Lemes, langsung kembali lagi kan, langsung garang lagi itu langsung. Tapi di badan itu rasanya sakit nggak pas masuk? Pas masuk itu ya rasanya sakit banget itu. Sakitnya kayak apa? Kayak apa ya? Ya nggak bisa bayangin lagi lah. Kayak mungkin badanmu dilempar ke tembok atau gimana? Atau kamu ditabrak apa gitu? Seperti kayak mungkin ke sodok motor lah ya. Iya, ke sodok motor agak mental gitu ya. Ya agak mental itu. Terus marah lagi, habis marah mau dibawa terbang lagi itu kan, dipegangin orang banyak lagi sama teman-teman. Terus dikeluarin paksa lagi itu. Keluarin paksa, diambil, itu disuruh
teman saya yang niam ini Hmm. disuruh dorong teman saya lagi itu sekencang-kencangnya. Setelah itu didorong sekencang-kencangnya ada api itu, pas api nyala, Api bakar-bakaran gitu. ya api bakar-bakaran itu ditaruh api itu meledak gitu. Apinya meledak. Iya, apinya meledak. Masa? Iya, Itu banyak orang yang lihat banyak. Itu teman-teman saya aja dengar itu. meledaknya itu. Meledaknya dengar. Saya aja dengar itu. Kan Setelah itu setelah itu udah badan udah lemes itu. Udah nggak bisa apa-apa lagi, udah tepar gitu. Setan nggak ada lagi sudah itu. sudah aman setelah Sudah itu. aman lah. Habis itu kena lagi nggak? Habis itu paling kena ya kalau Melamun. kalau melamun nggak kena kalau melamun itu. Nah terus kalau apa? Mikirin cewek? Oh nah. Setelah ya kalau apa? Kalau patah hati? Enggak, patah hati malah nggak pernah kena. Oh, Nggak pernah itu. karena pas lagi apa kamu? Wiridan? Ya kalau wiridan itu ya paling sedikit rasa sengkring gitu. Paling ya pas ngelamun masalah apa gitu saya lamun. Masalah apa itu biasanya? Biasanya ya masalah hidup lah. Masalah hidup, masalah apa? Ya masalah ya tanpa memikirkan masalah lah. Oh justru malah blank ya? Blank. Pas lagi kosong blank itu Iya. ada yang masuk ya? Pas lagi blank gitu, nggak tahu lihat apa itu langsung masuk dia. Berarti kan melamun dong. Blank itu kan melamun. Iya melamun, tapi yang dipikirin itu nggak ada. Hmm. Langsung masuk dia. Masuk, saya tahan. Setelah saya tahan dia itu cuma mau masuk tapi nggak sepenuhnya itu. Terus saya tarik lagi. Kamu nahannya gimana? Cuma baca ayat kursi itu sebanyak-banyaknya, terus astagfirullah sebanyak-banyaknya. Dia udah terus hilang biasanya. Setelah itu minum air. Udah. Habis itu pernah masuk lagi nggak? Itu pernah masuk pas di Tangerang itu. Oh yang ketemu itu? Iya. Yang sama aku dulu itu? Iya di Tangerang yang sama Mas Sali kalau nggak salah. Ya kan ada aku bareng itu. Iya itu. Terus kamu ngececeng itu lama itu? Itu yang masukin setan situ sebenarnya, nggak dari sini. Yang di rumah itu? Iya yang di rumah situ sebenarnya itu di belakang di dapur itu kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu ada pocongan di pojok sebelah cucian piring. Iya. Itu nggak tahu kenapa kan saya itu sedikit merasakan itu kayak kalau nggak salah itu sedikit merasakan itu pengen muntah. Waktu itu? Iya waktu itu pengen muntah. Saya muntahin di tempat cucian piring itu. Nah setelah itu kok rasanya berat di sini, di punggung sini. Ada cekrek gitu ya? Kayak Iya, ada itu. kayak yang ada yang nimpain. Setelah itu dari kaki sampai punggung sini rasanya kaku. Kaku. Mau ditekuk itu nggak bisa. Terus sampai semuanya udah masuk semuanya itu udah gini ngececeng. Ngececengnya itu miring pas di miringan apa itu Cagak. lantai sama cucian piring itu. Itu kan miring itu kan. Kalau pocong kan nggak bisa gimana gitu karena miring aja itu. Miring. Setelah itu diangkat Mas Ali sampai ditaruh depan TV itu. Di ruang tamu. Di ruang tamu itu nggak tahu dibacain apa.
itu keluar sendiri itu. Terus keluar sendiri. Kalau bayangin itu lucu. Lucunya gimana? Dirasukin pocong sama yang lainnya itu beda gitu loh. Bedanya? Kalau pocong itu kaku gini terus kaki itu nggak bisa ditekuk. Kalau ditidurin cuma bisa gini. Terus dia nggak ngomong apa-apa? Nggak ngomong apa-apa. Iya. Mungkin dia suka sama kamu kan? Nggak mungkin. Siapa tahu, kamu kan orangnya imeng. Terus kalau apa itu? Kamu bisa merasakan benda-benda keris-keris gitu, bisa nggak? Kalau merasakan benda itu cuma sedikit ya, sedikit aja. Sedikit gimana? Kayak kalau benda ada apa? Isinya itu cuma kerasa sedikit. Cuma kalau yang isinya agak apa? Yang dibilang itu Agak gede ya? Agak gede itu saya lihatnya itu nggak berani lihat itu loh. Masa? Seperti gini. Kenapa begitu? Nggak tahu apa itu. Itu contohnya apa? Seperti keris gitu kan. Keris yang mana? Keris itu yang punya. Oh, yang keris itu. Iya. Yang aku ini Iya, di yang Tangerang itu. Tangerang itu. Itu Kerisnya di rumah, men. Itu kemarin tak buka sama Dul, sama Mas Dul kan tak buka kan. Pas tak buka itu langsung rasanya berat sini ya. Ya itu kalau Masa itu ada isinya? kalau dibiarin semakin lama itu ada yang nungguin biasanya. Masa? Nek di Jarno, bu, kalau dipager Dipager bi, itu kan tak selawatin terus. iya dipager di Bacaan selawat. ya kui nek ngono orang ganti mas. Berarti itu ya. Terima kasih Mas Imeng ya. Iya. Itu guys, kawan-kawan, cerita dari Mas Afifuddin. Ini tanpa rekayasa. Ya Asli. maaf kalau bahasanya agak acak-acakan. Iya, benar. Ini padahal dia S1 guys, padahal. Cuma kan dia agak imeng. Tapi dijamin bukan rekayasa. Ini asli dari asli saya. pengalaman pribadi gitu, karena saya juga sempat lihat beberapa dan kabarnya juga ramai dulu di kampung itu kan, dia kerasukan sampai berhari-hari itu ramai banget di kampung ceritanya itu, sampai didatengin ustadz-ustadz dan lain sebagainya itu. Tapi alhamdulillah sekarang dia sudah bisa biasa lagi, sudah bisa terbiasa dengan kehidupan lagi ya. Kayak dulu katanya sampai apa, dengar adzan aja panas ini. Iya. Dengar adzan panas, apa dengar orang baca Al-Quran aja panas gitu. Itu sekian dulu vlog kita kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.